Hello guys, welcome back again to my lecture bersama saya Firian Fauzi Abdullah di mata kuliah PTI untuk anak-anak ilmu komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang society. Jadi masyarakat, kita akan cross-check-kan dengan teknologi digital yang saat ini ada ya, saat ini sudah diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Apakah kemudian teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan masyarakat kita, terhadap society kita, atau sebaliknya, society lah yang berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang ada sekarang. Nah, fenomena ini tentunya akan jadi sangat menarik untuk dibahas teman-teman semuanya karena di luaran sana banyak sekali perdebatan-perdebatan. Ya, jadi ada beberapa orang mengatakan bahwa teknologi ini kan sesuatu yang membuat kita apa ya mundur gitu ya. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa dengan teknologi ini akhirnya kita kehilangan jati diri, ya kan? Kita kehilangan ya adat ketimuran, sopan santun dan sebagainya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa teknologi ini adalah semacam advance atau kemajuan yang luar biasa untuk society sehingga society lebih terbuka, lebih aware terhadap informasi dan lain sebagainya. Um, yang jelas luar biasa teman-teman semuanya. Nanti kita akan kuliah dari awal sampai akhir. Saya ingin teman-teman semuanya juga apa ya istilahnya mengenerate sebuah opini teman-teman sendiri setelah mendengarkan perkuliahan saya. Nanti teman-teman semuanya pikirkan apakah kemudian saya adalah kubu orang-orang yang percaya bahwa teknologi akan memajukan masyarakat atau teknologi akan memundurkan masyarakat dan culture-nya, atau saya di tengah-tengah. Saya harus bisa mengabdi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tetap menggunakan teknologi untuk maju, tetapi tanpa meninggalkan culture ataupun budaya ketimurannya. Wah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tentunya kita tidak akan banyak membahas tentang teknologi yang dipergunakan ya secara teknikal, ya, tapi kita akan menganalisa fenomena tentang pengaruh teknologi terhadap masyarakat secara ekonomi, budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya. Ya, karena ini akan jadi relevan untuk anak-anak ilmu komunikasi. Ya kan, bagaimana menggunakan IT dengan bijak, kemudian sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi yang teman-teman semuanya nanti akan pelajari sampai akhir kuliah teman-teman semuanya. Kemudian nanti kita juga akan bahas konsep data security dalam sosmed, kemudian cyber psychology dan lain sebagainya. Ya intinya adalah kita akan coba untuk membahas tentang fenomena-fenomena tentang teknologi yang diterapkan dalam masyarakat, kemudian pengaruhnya seperti apa gitu. Nah, ini adalah judulnya teman-teman semuanya, Technology Digital Society, ya kan, teknologi digital and society. Jadi kalau di Indonesia ini kan lagi apa ya booming-boomingnya, lagi digebrak bahwa ada revolusi industri 4.0 dan juga society smart society 5.0. Jadi benar-benar society yang benar-benar smart gitu ya. Meskipun orangnya dikit tapi smart, jadi efektif ya kan, bisa dibantu oleh AI, bisa dibantu oleh robot dan lain sebagainya, tapi benar-benar smart yang bisa menggunakan teknologi secara bijak dan lain sebagainya. Yuk kita lanjutkan aja ya, akan seru nanti di slide-slide selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah the evolution of technology. Ya, di 1960 teknologi adalah seorang bayi. We are babies katanya. Ya, ini adalah teknologi yang bilang ya, its impact on development of social business ya. Jadi 1960 teknologi itu masih sangat-sangat baru. Kemudian dilanjutkan 1970 kita mengenal tape recorder ya, menggunakan pita dan lain sebagainya. Kita sudah mengenal multimedia tapi on its basic ya. Ya, selanjutnya kita di 1980 mengenal komputer. Kita Pak, Bapak aja deh, ya kan kita belum lahir tuh. Ya, ya iya maksudnya ini ada teknologinya gitu ya. 1980 komputer ya, tapi komputernya masih hitam putih tuh. Ya kan? Nah, itu udah keren banget tuh ya. Nah, jadi warnanya masih hitam, backgroundnya hitam, ngetiknya warna hijau dan lain sebagainya kayak gitu. Dan di 90 teknologi udah kayak teenager. Jadi teknologi ini belum punya jati diri yang luar biasa, tetapi dia sudah kayak
ya sudah bisa jalan sendiri, sudah mandiri dan lain sebagainya, ya kan? Di 90, ya kan? Nah, dia sudah bisa jalan sendiri. We now have some control but don't know what to do with it yet. Ya. Jadi masih mencari jati diri begitulah ya 90. Tahun 2000 teknologi sudah mulai luar biasa, sudah growing up ya, yang tadinya menggunakan pager dan lain sebagainya udah mulai menggunakan handphone ya, dan tahun 2010 teman-teman semuanya teknologi on its best. Jadi 2010 itu udah mulai teknologi merambah di seluruh lini kehidupan kita teman-teman semuanya, kan? Jadi fully integrated ya. Jadi kemana-mana nyarinya wifi, mana-mana nyarinya sinyal, ya nggak sih? Ya kan? Kalau nggak ada sinyal, meskipun HP-nya canggih kayak manapun tuh kayak hati tanpa ada yang ngisi gitu kan. Nah, itu semacam kayak gitulah teman-teman semuanya. Itu tahun 2010, dan bahkan sekarang tahun 2020 Anda sudah bisa merasakan betapa luar biasanya teknologi ini mempengaruhi kita. Ini adalah evolusi dari teknologi itu sendiri teman-teman semuanya. Dari 1960 sampai 2010, dan sudah secara cepat sekali sudah menginjak ke level yang AI-nya itu benar-benar cerdas. Saya masih ingat banget, saya waktu itu masih SMP atau SD, saya lupa. Waktu itu Honda membuat sebuah robot AI yang bisa joget. Itu udah keren banget AI-nya. Ya kan, dia bisa joget, dia bisa macam-macam. Sekarang kecerdasan itu bahkan bisa disematkan ke dalam handphone kita. Kita ngobrol, "Hello Siri," dia jawab, "Hello." Ya, kita ngobrol dengan Google, "Hello Google." Hello Google apa sih itu ya? Ya kan? Kemudian Google akan jawab. Bahkan kita mau nanya apapun sama dia dijawab. Nah, ini adalah kecerdasan buatan yang disematkan dalam komputer kita, ke dalam handphone kita, yang dulu hanya bisa kita nikmati dari TV, ya kan? Ada di Jepang, ada di manapun, sekarang udah ada di genggaman kita menurut saya. Jadi benar-benar kayak teknologi itu benar-benar udah fully integrated with our life. Kemudian selanjutnya, kan? Nah, teman-teman semuanya, society dan teknologi ini bisa featuring, bisa berkolaborasi, tapi juga bisa semacam kayak saling destruktif ya. Jadi society bisa saja terpengaruh oleh teknologi, sehingga ya understand lah teman-teman semuanya ya. Ya, kemudian juga society yang sekarang kalau dipaksakan masuk ke teknologi, akhirnya ya jadi kayak di Indonesia ini ya teman-teman semuanya. Terjadi polaritas karena keterbukaan informasi yang ada di sosial media, tapi tanpa ada kecerdasan untuk mengolah data-data tersebut. Ya, jadi ini society dan teknologi itu akan banyak sekali dibahas teman-teman semuanya ya nanti. Tapi nah, di masa lalu teman-teman semuanya, society, masyarakat, orang membuat teknologi itu simply for making their life easier. Jadi teknologi dibuat untuk membuat pekerjaan-pekerjaan manusia itu lebih mudah, kan? Bajak sawah jadi lebih mudah, kemudian memintal kain benang dari kapas ya, dari itu jadi lebih mudah, kemudian memilah gabah dan beras dengan robot, dengan mesin juga lebih mudah, macam-macam ya kan. Jadi pokoknya teknologi dulu oleh manusia dibuat itu untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh manusia tapi itu berat, sehingga dibuatlah teknologi yang tidak punya rasa capek, begitu kan. Tetapi kemudian perkembangannya dengan cukup pesat, luar biasa. Masa sekarang teknologi sudah merambah ke seluruh kehidupan kita. Kita kalau nggak bawa HP sejam aja beratnya luar biasa ya. Jadi kita kalau nggak ada internet aja udah rasanya, waduh, nggak ada internet, nggak ada listrik gitu ya, berat, yang paling berat ya. Jadi satu hari nggak ada listrik aja luar biasa. Padahal zaman dahulu biasa banget tuh, nggak punya listrik ya pakai lampu teplok kalau orang Jawa itu ya, atau apapun itu. Tapi kalau sekarang nggak ada listrik udah benar-benar kayak kayak hidup di goa gitu ya. Nah, ini luar biasa teman-teman semuanya. Nah, sekarang juga produktivitas ekonomi benar-benar 100% ditunjang oleh teknologi. Semacam Gojek akhirnya bisa lahir, Grab bisa lahir. Siapa sih dulu yang mikir kalau ojek itu bisa jadi salah satu bisa jadi salah satu lahan bisnis yang luar biasa, yang akhirnya membuat jadi triliunan, jadi memiliki omset ya triliunan, miliaran dan lain sebagainya. Kan kalau dulu kan orang nganggep ojek, aduh ojek ya kan, aduh
kerjaan ojek dan lain sebagainya. Tapi sekarang luar biasa nih bisnis ojek nih, ya kan? Ngeri banget nih, uang yang muter satu orang mungkin bisa menghasilkan 2-3 juta dikalikan berapa ribu orang yang jadi driver Gojek dan lain sebagainya kan. Nah, teman-teman semuanya, pada masa ini teknologi sudah mulai merambah ke seluruh lini kehidupan kita, dan di masa datang teman-teman, di masa depan teknologi akan menjadi penentu evolusi, kemanusiaan. So, kalau kalian suka nonton apa sih itu yang itu ya, Terminator ya, kalau di Terminator adalah robot-robot itu ya, AI akan menjadi penentu peradaban manusia dengan mengendalikan bom, dengan mengendalikan nuklir dan sebagainya. Tapi di masa depan bukan kayak gitu. Yang akan dia kendalikan adalah secara psikologis, ya kan? Yang akan dia kendalikan adalah secara budaya dan lain sebagainya. Ya, itu akan dikendalikan oleh teknologi. Bagaimana tidak, teman-teman semuanya? Polaritas yang terjadi di Indonesia, ada orang yang suka banget dengan teori-teori corona adalah konspirasi, dan yang satunya adalah orang yang benar-benar takut dan sangat menjaga dengan si COVID gitu. Pokoknya COVID ini bahaya luar biasa. Yang satunya COVID ini cuma bohongan, corona itu loh, ya kan? Nah, dibuatlah seperti itu di sosial media, seakan-akan hanya ada dua itu. Kenapa? Karena ada namanya algoritma klasifikasi kan, di teknologi itu. Nah, orang yang di tengah-tengah maka tidak akan dimunculkan netral ya, nggak akan dimunculkan. Yang dimunculkan itu adalah orang-orang yang klasifikasinya tinggi, perbedaannya tinggi, gapnya luar biasa jauh. Nah, ini yang nantinya akan menjadi sumber penghasilan sosial media. Orang-orang yang aktif di sosial media, aktif berantem dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mereka ini ya, aktif debat dan lain sebagainya, aktivis sosial media, itulah yang menjadi lumbung duitnya sosial media, teman-teman semuanya, karena mereka yang akan banyak melihat iklan-iklan yang ada di sosmed, teman-teman semuanya. So, di masa depan teknologi akan benar-benar menjadi penentu evolusi dari kemanusiaan. Maka orang-orang yang menguasai teknologi, orang-orang yang benar-benar aware akan teknologi ini, itulah orang-orang yang menurut saya ya, mungkin nggak tahu ya, saya bukan Tuhan, menurut saya akan survive di masa itu, teman-teman semuanya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah teknologi yang membentuk masyarakat atau masyarakat yang membentuk teknologi? Silahkan teman-teman coba resapi pertanyaan saya. Tech shaped the society or society shaped technology? Mana yang paling benar? Apakah teknologi ini sekarang sudah di level mempengaruhi society, masyarakat? Ataukah masyarakatlah yang masih memegang kendali akan teknologi tersebut? Silahkan difikirkan teman-teman semuanya. Nah, silakan Anda lihat beberapa gambar yang akan saya tampilkan. Yang pertama, gambar tahun 90 ya. TV itu TV tabung, gendut gitu ya, besar, gendut, berat. Ada yang dibawa oleh 2 orang, 3 orang gitu ya. Kalau TV-nya 21 bahkan 30 inch. 50 inch itu udah wow, udah gila itu. Nggak ada kali ya. 30 inch sudah paling besar waktu itu. Tapi 2008 ketika ditemukan LCD, LED TV, maka TV itu slim sekali. Bahkan 40 inch di bawah satu orang yang badannya kecil aja dia kuat. Tapi lihat perbandingan dari orang-orang tahun 90. Banyak orang-orang tahun 90 TV-nya gembul, orangnya proporsional, kurus gitu ya. Tapi di 2008, 2020 bahkan TV-nya semakin kurus, yang beli TV semakin gembul. Termasuk saya ini, ya kan? Masuk kamu juga, kalian ini ya kan. Nah, ini yang lagi nonton ya kan. Nah, semuanya. So, apa ada yang salah di sini? Kan?
Berarti kan in the contrary ya, perkembangan fisik teknologi semakin lama semakin compact, semakin mengecil, tipis ya, mobility-nya tinggi, tetapi orangnya semakin gembul, malas, mudah, convenient, dan lain sebagainya. Dulu orang mau beli mie ayam harus datang ke sana jauh-jauh. Sekarang orang beli mie ayam tinggal klik 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 jadi. Bahkan dapat potongan 50% lagi kadang-kadang kan. Ya enggak? Nah, teman-teman semuanya, ini adalah fenomena yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita agak kurang aware. Padahal ini kan ini 90 sampai 2008 aja loh. Kita nggak tahu 2100 nanti seperti apa. Ya kalau kalian masih hidup ya 2050, 2060 mungkin kan. Kita nggak tahu seperti apa. Karena teknologi itu berkembangnya eksponensial, berkali-kali lipat. Nanti 2060-an sudah berapa kuadriliun kali lipat ya perkembangan teknologi ini, perkembangan AI ini. Ya. Nah, gambar selanjutnya ya ini saya zaman 90, saya anak 90 ya kan. Nah, kalau kalian yang lahir ya di bawah 2000-an masih saya pikir masih agak-agak menemui lah ya. Main sawah, main di kali. Saya nggak tahu sih ya. Nggak tahu. Coba aja kalian nanti diingat-ingat teman-teman semuanya. Kalau mungkin kalau yang dari daerah, dari pelosok gitu ya, itu masih menemukan hal-hal semacam ini. Ya kan? Yang main di sini ya. Nah, ini main di sawah dan lain sebagainya. Saya dulu sering banget main di sawah, nyari belut ya, nyaring ikan, nyari lumut buat mancing dan lain sebagainya. But sekarang anak-anak yang seumuran itu sekarang sudah ya pegangannya handphone. Ya enggak? Jadi ini dulu asik banget. Kita ngobrol, kita bercanda, kita ya pokoknya lucon-lucon lah, maka komunikasinya itu sangat asik gitu, komunikasi secara langsung. Tapi kemudian setelah ada teknologi, mereka sudah terlalu asik di dunia maya. Padahal dunia maya ini kan nggak nyata. Sehingga ketika benar-benar disuruh presentasi di depan, disuruh menawarkan sebuah produk, disuruh menjadi public relation, dan lain sebagainya, itu mereka terkadang ya, agak berat, agak susah, dan lain sebagainya. Ada rasa malu, ada rasa sungkan yang berlipat-lipat ganda ketika orang itu, anak itu terlalu adiktif dengan handphone. Ya enggak? Maka komunikasinya itu kadang-kadang kurang gitu ya. Nah, ini yang terjadi di programmer yang sukanya ngobrolnya sama mesin, sukanya ngobrolnya dengan komputer, ya, atau gamer, pro gamer, yang sukanya main game lalu, ya kan, main game dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya, secara verbal komunikasinya ya gitulah. Beda banget dengan orang yang dia memang menggunakan teknologi untuk mengasah ilmu komunikasinya. Sehingga ketika presentasi oke, ketika pitching mantap, ya kan, ketika menjadi PR itu juga adem gitu ya. Ya, jadi omongannya adem dan lain sebagainya. So, jangan sampai teman-teman semuanya, apalagi anak-anak ilmu komunikasi, kemudian terbelenggu dengan dunia maya sehingga terbelenggu oleh teknologi gitu ya. Nah, saya bilang so glad I grew up doing this ya, doing this instead of this ya, semuanya. Jadi saya gen apa ya, berarti kalau 90 itu gen Y kali ya, gen Z apa gen Y saya nggak tahu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kata Marshall McLuhan. We shape our tools and thereafter our tools shape us. Ini sangat relevan dengan sosial media yang namanya sosial media. Kan media untuk bersosialisasi seharusnya kan ya. Media untuk bersosialisasi, tapi yang terjadi bukan untuk sosialisasi, malah lebih ke orang yang aktif di sosial media agak antisosial.
sehingga ketika dikritik agak susah, yang diposting adalah hal-hal yang sifatnya pamer. Ya, itu kan salah satu gimana sih ya? Yang harusnya sosial itu kan semacam kayak kita sosial ya. Jadi orang sosial, tetapi terjadi apa ya? The contrary malahan. Jadi malah banyak antisosial ketika ngobrol kumpul sama teman-teman, bukannya ngobrol ya bercandaan bareng-bareng tapi pada megang HP sendiri-sendiri, ya kan? Pada WA-an, pada chatting, ya sehingga bahkan ada yang menjadi abdi like. Abdi like apa ya? Hamba like. Jadi ketika dia posting tapi like-nya dikit itu semacam kayak ada pressure tekanan yang dia terima. Fotoku dan sebagainya. Ini ini bahaya sekali loh. Padahal kan hal tersebut adalah bukan hal yang penting yang seharusnya menjadi sebuah pressure untuk anak-anak gitu ya. Tetapi yang terjadi malah malah benar-benar semacam kayak tekanan gitu ya. Nah, ini antisosial teman-teman semuanya. Ada yang ternyata posting karena postingnya mungkin ya kurang disukai banyak orang sehingga banyak yang mencibir. Akhirnya stres, depresi, bunuh diri dan lain sebagainya. Padahal itu kan sebenarnya dunia maya. Tapi benar terjadi. Jadi benar-benar sosial media banyak sekali kasus bunuh diri yang kemudian berkaitan dengan penggunaan sosial media. Kalau Anda nggak percaya silahkan di searching di Google, ada artikelnya. Jadi hampir hampir semua bahkan ya kasus bunuh diri yang terjadi pada anak muda itu berhubungan dengan sosial media. Dan ada penelitian lagi 2001 sampai sekarang itu sosial media sudah berhasil mencampuri menghancurkan banyak sekali relation, entah itu suami istri, entah itu pacar dan lain sebagainya. Ya, jadi ini karena ada sosial media sehingga relasi antara manusia kadang-kadang malah merenggang. Padahal namanya sosial media. It's supposed to be social ya. Harusnya menjadi sosial tapi malah jadi antisosial. Kenapa? Ada yang tahu? Silahkan Anda juga bikin opini. Ya difikirkan hal-hal semacam ini. Ya kan? Nah, teman-teman semuanya. Jadi kita ada di masa dimana our tool yang shape us. Jadi our tool benar-benar sudah kayak membuat kita itu yang udah mengedrive kehidupan kita. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita posting semuanya itu benar-benar udah kayak termodifikasi oleh sosial media. Bahkan ada orang yang sampai dia itu mikir stres hanya karena caption yang harus dipasang di sosial media di Instagram. Dia sampai stres, sampai mikir, sampai benar-benar wah pokoknya mikir banget hanya karena untuk membuat timeline yang indah, bagus, bisa dilihat orang lain, cakep dan sebagainya. Padahal itu kan dunia maya teman-teman semuanya. Yang melihat juga kadang-kadang orang-orang palsu, teman-teman palsu. Ketika Anda butuh juga nggak tahu deh orangnya datang apa enggak ya nggak. Nah, ini we shape our tools and thereafter our tools shape us. Nah, kemudian selanjutnya ya, the impact of technology. Ya. Yang pertama, teknologi ya impact-nya ada di community life, termasuk di keluarga. Yang kedua ada di work. Yang ketiga ada di health, kemudian selanjutnya di communication. Nah, ini yang nanti di communication itu kan benar-benar kayak ranahnya teman-teman semuanya kan. Nah, kemudian selanjutnya, ini pertanyaannya teman-teman semuanya, how many of you think that you can survive 24 hours without a cell phone? Ini pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Berapa orang di kelas ini yang nonton video saya yang dia berpikir mampu bertahan tanpa HP 24 jam. Coba, silakan Anda tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah teman-teman mampu tanpa handphone 24 jam full? Yang mana, ini yang menarik teman-teman semuanya, ada salah satu mahasiswa saya waktu kuliah offline, ya, dia datang di kelas saya, tahu-tahu izin.
Ternyata yang terjadi adalah, Pak, saya izin handphone saya ketinggalan di kos temen. Ya kan? Terus saya bilang, lah kos temennya dikunci apa enggak? Ya dikunci, Pak. Anaknya di sini ya satu kelas, Pak. Lah kenapa harus diambil? Nggak apa-apa, Pak. Nah, karena merasa kurang dia ya, atau mungkin takut hilang atau gimana. Tapi padahal kalau dikunci kan nggak masalah sebenarnya. Atau mungkin teman-teman pernah pergi kemana gitu ya, pergi kemudian baru di tengah jalan tahu-tahu ingat kalau HP-nya ketinggalan, akhirnya balik pulang ambil HP. Tapi ketika ingat ternyata SIM-nya ketinggalan, kalian nggak balik. Ya cuma doa aja, semoga nggak ketemu sama polisi. Semoga nanti kalau ketemu isi lob, nah, polisi ya kan, nggak kena tilang dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, berdasarkan statistik teman-teman semuanya, kurang lebih ada 25% pengguna handphone itu menggunakan handphone yang satu hari 12 jam. Ya. Minimal 12 jam. Ya. 25%. Nah, berarti seperempat pengguna HP di dunia ini dia menggunakan satu hari itu 12 jam handphone. Kalau kalian nggak tahu, silahkan kalian hitung aja sendiri. Kadang-kadang bangun tidur nggak langsung sholat subuh aja langsung buka HP. Atau bahkan nggak sholat subuh sekalian kan. Buka HP, lihat, main game, ya, kan? Ya, buka WhatsApp, nge-scroll Shopee, ya nggak? Nah, ini kan luar biasa berarti. Bahkan kadang-kadang satu orang punya banyak handphone. Punya banyak handphone. Jadi ada kadang-kadang ada satu, ada dua, atau mungkin satu HP tapi ada dua SIM card. Ya. Maka pertanyaan kembali lagi ke how many of you think that you can survive 24 hour without a cell phone? Jadi seberapa banyak ya teman-teman yang ada di sini bisa yang mengaku bisa tahan tanpa handphone 24 jam satu hari saja. Ya. Nah, kemudian impact teknologi di dalam community life, ya kan? Nomor pertama adalah traditions change. Culture-nya change. Yang dulunya orang-orang Jawa itu kan kejawen pada pas kayak mandi suci atau apa itu ya, kalau suro itu ya, padusan kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kemudian kayak semacam ya minimal kepercayaan kalau ada burung gagak hinggap di satu rumah, maka rumah tersebut akan ada yang meninggal, kemudian macam-macam lah. Nah, hal-hal semacam itu setelah teknologi datang itu kan hilang. Ya, jadi budaya zaman dahulu itu sudah mulai hilang. Ya, sudah mulai luntur karena teknologi. Kenapa? Karena ada informasi yang benar-benar sudah terbuka. Oh, ternyata apa yang dikatakan oleh si mbah saya ternyata enggak terbukti tuh. Ya, ini buktinya ada artikel mengatakan ada macam-macam. Masyarakat mulai semakin modern, informasi banyak diakses. Dulu orang-orang bilang, ya iyalah orang Indonesia bodoh-bodoh karena ternyata kita informasi dibatasi gitu ya. Tapi ternyata ketika informasi sekarang udah tanpa barrier, tanpa semacam kayak tanpa batasan, ternyata sama aja kayaknya. Orang masih debat, orang masih gampang di DVD-in pera, masih gampang diadu domba dan sebagainya. Ya, tapi traditions change, culture change teman-teman semuanya. Lifestyle change. Yang dulunya ya lifestyle-nya seperti apa sih? Gaya hidupnya seperti apa? Sekarang teknologi yang semakin maju semakin mengubah kita. Orang-orang yang suka mungkin eksis di Instagram, eksis di Twitter itu juga stylenya beda-beda. Ya, bahkan dari komunikasinya ada beda-beda. Di Twitter mungkin kakak Hyung, nah, kalau di Instagram mungkin bro ya, atau gan sis ya. Jadi emang beda-beda tuh lifestyle change. Dia tergantung dengan teknologi yang dia gunakan teman-teman semuanya ya. Tentunya dua hal ini kan ada yang bagus ada yang jelek, pro dan kontra. Kalau tradition saya sopan santun, kemudian kayak tradisi ketimuran, kemudian hilang karena teknologi, saya pikir itu kurang bagus sih. Ya kan? Tapi kalau hal-hal yang mungkin tidak masuk akal dulu kemudian dirubah menjadi lebih bagus,
karena terbukanya informasi, saya pikir juga oke. Termasuk orang kaya dulu kan katanya kalau dia cepat kaya nggak butuh bertahun-tahun, masih muda belum apa-apa kok udah kaya maka dia pakai pesugihan, dia punya tuyul gitu, gitu. Tapi sekarang kan nggak. Nah, sekarang mau kaya ya bisnis online pun bisa, nggak kemana-mana loh, ya kan? Nggak kemana-mana, nggak kerja, tapi di rumah aja tahu-tahu sugih, tahu-tahu rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya ternyata dia bisnisnya online. Ya. Jadi technology is indeed influencing common tradition or cultural continuity of society. Termasuk bahkan agama, kepercayaan agama pun sekarang juga sudah mulai shifting. Yang dulu agama itu adalah sesuatu yang prinsipal, benar-benar kayak dipegang kuat. Nah, sekarang sudah mulai shifting. Yang tadinya kuat banget beragama mulai agak-agak gimana gitu. Kalau teman-teman semuanya bisa nyadar itu. Ya. Nah, cuman ada positifnya juga ya. Kita sebagai masyarakat yang dulu government, pemerintah itu agak lamban, lemot, ya kan, ramutu ya dalam apa ya memberikan servisnya dulu ya. Tapi kalau sekarang karena terintegrasi menggunakan teknologi online dan sebagainya mulai cepat sekali. Ya kan, cepat, murah, efektif, efisien dan luar biasa. Ya, meskipun ya tentunya tetap ada pro dan kontra, termasuk model-model bisnis baru yang muncul. Dulu nggak ada orang mikir ojek itu bisa jadi bisnis. Dulu nggak ada orang mikir bahwa bank itu bisa punya saingan selain perbankan. Ya kan? Kalau Mandiri ya saingannya BRI, BNI. Sekarang mereka BNI, BRI, Mandiri, ya BCA semua saingan sama OVO, sama GoPay dan lain sebagainya. Sama fintech-fintech yang lain juga. Ya kan? Nah, itu semuanya. Bahkan metode kita belajar pun juga berubah sekarang. Yang dulunya offline harus datang, harus punya kos dan lain sebagainya, sekarang online. Nah, teman-teman bisa nonton video, bahkan bisa sewaktu-waktu. Kalau memang ketika jam belajarnya benar-benar kayak, Pak, saya jam belajar itu saya nggak bisa. Maka Mas Menteri kan menyatakan ya merdeka belajar ya. Merdeka dalam waktunya, merdeka dalam macam-macamnya. Sehingga nanti kalau sekarang memang benar-benar Anda lagi nggak bisa belajar, bisa aja nanti sore, nanti malam diulangi lagi materinya sehingga ilmu itu bisa masuk dalam pikiran teman-teman, dalam sanubari teman-teman semuanya. Merdeka belajar gitu ya. Itu juga impact of technology. Nah, kemudian selanjutnya adalah impact dalam pekerjaan. Ya, termasuk improve communication yang tadinya kita harus face to face, kita sekarang sudah bisa pakai phone, bisa pakai chat, ya, kemudian bisa pakai beberapa sistem yang terintegrasi, ERP, CRM, ya, kemudian encourage innovation, teman-teman semuanya. Jadi inovasi itu benar-benar kayak di encourage di sebuah perusahaan karena teknologi. Jadi teknologi terbaru itu biasanya cenderung akan selalu diikuti oleh perusahaan-perusahaan ya, supaya nggak ketinggalan gitu. Kemudian improve on human resource management. Human resource management termasuk diantaranya adalah produk saya, Karsa, ya, karsa.senajadigital.co.id. Silahkan mungkin kalau teman-teman mau belajar itu, ya, adalah bagaimana kemudian human resource management ini diatur sedemikian rupa, penggajiannya, skillnya, kemudian penempatannya dan lain sebagainya menggunakan satu sistem, menggunakan satu teknologi. Ya, jadi bahkan human resource ini teman-teman semuanya adalah salah satu komoditi ya, bukan komoditi ya, tapi bisnis yang menjanjikan. Jadi banyak orang-orang menjadi headhunter, menjadi pihak ketiga untuk memberikan atau menyediakan tenaga kerja, termasuk sapam. Sapam itu kan banyak yang dia pihak ketiga. Programmer itu juga banyak yang pihak ketiga. Jadi mereka kontraknya dengan perusahaan saya tapi nanti kerjanya dengan BCA gitu. Nah, kan saya yang menaruh dia di BCA dan sebagainya. Kemudian create mobility, jadi pekerjaan itu gampang dikerjakan di rumah bisa, di mana-mana bisa. Improve risk management dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran yang terjadi saat ini, social media and business ya. Jadi sosial media benar-benar mempengaruhi bisnis ya. Kita bisa advertise dengan sosial media, kita bisa benar-benar ngecek, kita ngeping pasar, market, market share dan sebagainya menggunakan sosial media. Kita bisa freelance, kita punya tablet, alat yang sangat tipis, mudah dibawa kemana-mana dan bisa untuk bekerja. Kita menggunakan electronic record saat ini juga pakai ini ya.
Kemudian ada website, ada yang terakhir yang sekarang lagi booming-boomingnya adalah work from home. Ya, itu semuanya juga thanks to COVID, thanks to technology, teman-teman semuanya. Kemudian impact of technology on health, ada time saver, jadi lebih cepat ya. Kemudian better data coordination, ada accurate diagnosis, ya, mengurangi malpraktek, ada better instruments, alat-alatnya lebih oke karena teknologi yang diterapkan. Kemudian ada decrease invasive surgery, jadi mengurangi ya surgery yang malpraktek lah ya. Ya, semuanya dikurangi, semuanya dimaksimalkan, dioptimalkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang semacam itu. Bahkan sekarang ada AI yang semacam kayak robot, Anda sakit apa, tinggal dilaporkan, bila nanti dia akan bilang, oh Anda sakit ini, obatnya ini. Itu juga bisa, ya kan? Kecuali mau benar-benar kayak hal yang harus dilakukan oleh dokter, ya semacam kayak ngecek mungkin darah atau apapun itu ya, atau mungkin surgery, operasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk semacam kayak saya sakit apa, saya keluhannya ini dan lain sebagainya, biasanya robot juga bisa, ya kan? Kemudian impact of technology on communication itu di internet teman-teman semuanya. Maka untuk anak ilmu komunikasi, kuasailah internet. Internet itu luas sekali, silahkan pelajari. Ya. Kemudian sosial media, kuasailah sosial media. Bagaimana ngomong di sosial media, bagaimana ya persuasif argumen di sosial media, karena akan sangat berbeda ketika Anda face to face ketemu langsung dengan ngomong di sosial media. Bahkan ketika Anda nulis di sosial media menggunakan huruf besar semua, itu aja, itu sebenarnya karena keyboard kalian itu rusak sebenarnya. Tapi karena itu teman-teman dikira ngamuk, marah dan lain sebagainya. Kemudian ada mobile phones, gunakan mobile phones, ya kan? Ya, untuk anak-anak yang mau komunikasi harus menguasai mobile phones dong ya, tapi nggak cuma buat ngegame doang. Ya kan, buat ngegame buat nyari uang, ngegamenya dapat duit nggak apa-apa. Ya, kemudian ada teleconferencing yang dulunya ya tadi untuk work from home tadi, Zoom dan lain sebagainya. Kemudian ada multimedia, ya multimedia yang dulu hanya single media, mungkin dari koran, ya mungkin hanya dari pamflet, ya sekarang sudah multi, ya bisa via video, bisa via e-book, bisa macam-macam ya. Kemudian teknologi on communication, yang terakhir adalah information without barrier. Ada pengaksesan informasi tanpa batasan. Nah, teman-teman semuanya, kata Carl Sagan, we live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology. Jadi, kita hidup di masyarakat yang benar-benar tergantung dengan sains dan teknologi, yang mana ternyata banyak sekali, yang sayangnya nih banyak sekali ya masyarakat yang nggak ngerti tentang teknologi dan sains, sehingga mereka terombang-ambing oleh teknologi dan sains itu sendiri, termasuk polaritas yang terjadi di Indonesia, termasuk polaritas yang terjadi di para pengguna sosial media. Jangan sampai terjadi loh, ya kan, sebuah negara terpecah menjadi dua, menjadi tiga hanya karena sosial media. Ya, so we live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology. So, kalian sebagai anak ilmu komunikasi yang kuliah di Amikom diharapkan menjadi agen-agen perubahan, menjadi agen-agen pengabdi masyarakat yang memberikan edukasi pada masyarakat tentang sains dan teknologi. Itu saja untuk perkuliahan saya kali ini, dan mohon maaf kalau ada suara teriakan-teriakan, suara geludakan dan lain sebagainya. Itu bapak saya, adik saya dan anak saya, ya. Dan juga mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Tapi yang jelas saya harapkan substansi yang saya sampaikan itu bisa nyampe ke teman-teman semuanya. Saya Firdan Fauzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.